mengikuti. Bisa Pak Pendeta baca apa Pak Pendeta minta tolong Matius 26:39. Matius 26. 26:39. 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Oke, baik. Berarti Pak Pendeta juga mengikut perbuatan Yesus ya. Nah, di ayat sini Yesus mengatakan Matius 26:39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Berarti Yesus berdoa dalam keadaan ya sujud lah. Sujud. Oke, dalam keadaan sujud. Apakah sujud itu seperti ini Pak Pendeta? Ya. Oke. Terus ketika Pak Pendeta ketika di gereja orang berdoa seperti ini itu dapat pengajaran dari siapa? Berdoa seperti ini, lipat tangan. Pengajaran dari para murid-muridnya. Para murid-murid. Apakah Pak Pendeta mengikuti murid-murid atau mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus, karena murid-muridnya mengikuti Yesus. Oke. Ketika Yesus, maka ia maju sedikit lalu sujud. Sujud. Apakah sujud seperti ini Pak Pendeta? Nyanda. Enggak, bukan begitu. Enggak begitu. Tadi bilang iya, sekarang sudah berubah. Ini loh, saya cari loh, sujud loh. Sujud, saya klik seperti ini. Seperti ini sujud. Tetapi kalau ketika di sini saya cari, kalau saya sujud beda. Kristen berdoa di gereja, begini tangannya dilipat. Nih, saya sujud, dilipat tangannya. Saya sujud, Pak Loding, saya sujud berbeda. Saya kasih lurus kaki. Iya, terserah mau sujud, mau bikin bagaimana. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Katanya tadi Kristen adalah mengikuti pengajaran perbuatan Yesus. Salah satu perbuatan Yesus ketika dia berdoa dalam keadaan sujud. Apakah sujud itu seperti ini? Ya, jadi ini kalau jujur hilang berpuluhan. Kalau sujud itu tanda kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kalau saya sujud itu saya kasih lurus kaki. Oke. Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa sujud itu adalah tanda merendahkan diri kepada Tuhan. Berarti di sini Yesus merendahkan diri kepada Tuhan, betul? Ya. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Yang bilang Yesus bukan Tuhan siapa? Oke, baik. Nah, ini poinnya ini. Ini bagus. Kalau Ding, coba buka di Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9 itu bunyinya kalau tidak salah, di dalam dirinya penuh di dalam jasa. Kita buka, saya lupa itu. Kolose 2 nomor 9, secara jasmani kepenuhan kealahan kalau tidak salah ya. Betul? Nah, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Bagaimana? Apakah kepenuhan kealahan ini yang berdiam di jasmani Yesus itu yang membuat Yesus jadi Tuhan? Iya, memang dia Tuhan. Oke, baik. Berarti kealahan ini berdiam di mana ini Pak Pendeta? Jasmani ya Yesus, seluruh jasmani. Oke, jasmani. Oke, jasmani.
Apakah jasmani itu adalah tubuh? Ya, betul. Oke, apakah mayat Yesus Tuhan? Mayat Yesus, tubuh Yesus. Iya, apakah mayat Yesus adalah Tuhan? Kalau mayat Mayat itu kan tubuh. Mayat itu kan tubuh. Ketika roh keluar dari jasad, maka sisa tubuh matilah kita jadi mayat. Di dalam Kolose 2 nomor 9 dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania, berarti jasad, seluruh kepenuhan kealahan. Kealahan itu berdiam di jasmani Yesus. Berarti ketika Yesus mati, tubuhnya itu mayat atau bukan, Pak Pendeta? Jasadnya itu mayat atau bukan? Bukan. Bagaimana jasadnya Yesus bukan mayat? Coba silakan Landi. Mungkin Pak Pendeta mau apa? Silakan Landi, sudah bisa? Sudah monitor? Jadi begini Pak Landi? Yesus itu gimana? tidak mati. Dia itu bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi dia Tadi itu Anda bilang tidak mati, habis bangkit. Maksudnya? Begini, jasmanianya yang binasa, tapi kealahannya tidak. Gitu. Di Kolose 2 nomor, oke baik. Coba saya bawa Anda ke sini. Di Kolose 2 nomor 9 ini kan dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, betul? Iya, betul. Seluruh kepenuhan kealahan. Anda baca Filipi 2 nomor 6 di situ. Baca Pak Lodi. Oke, Filipi 2 nomor 6 dikatakan ia telah mengosongkan dirinya. Jadi mana yang betul ini? Kepenuhan atau kekosongan? Atau setengah? Silakan. Di dalam Kolose 2 nomor 9 dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Tetapi di dalam Filipi 2 nomor 6 dia telah mengosongkan dirinya. Jadi mana yang betul ini? Penuh atau kosong atau setengah? Full. Berarti mana yang betul? Coba. Mana yang betul? Yang betul Alkitab. Yang betul Alkitab. Ayat 1 mengatakan kepenuhan, ayat 1 mengatakan kekosongan. Yang betul yang mana? Seluruh kepenuhan Allah ada dalam diri Yesus. Oke. Dia mengosongkan Kolose 2 nomor 6. Oke. Dengar. Filipi 2 nomor 6. Itu artinya dia turun ke surga, dari taktanya turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Ya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Gitu. Tujuannya. Terus? Makanya Pak Loding sampai hari ini sehat-sehat itu karena Tuhan. Aduh. Masanya karena Tuhan. Begini saja Pak Pendeta, saya mau tanya, apakah Bible pernah menceritakan tentang ketuhanan Yesus? Ketika Yesus berdoa, Anda mengatakan itu kemanusiaannya. Ketika Yesus makan, itu kemanusiaannya. Ketika Yesus tidur, itu kemanusiaannya. Di manakah ada satu ayat menceritakan tentang ketuhanan Yesus? Apakah bisa Anda tunjukkan? Nggak ada. Banyak. Banyak. Coba di mana? Coba saya minta datanya. Di mana? Oke. Coba. Dari lahir ya. Iya, coba dari lahir. Coba kita perang dalil ya, kita perang dalil. Kasih dalil-dalil. Kita berbicara Yesus tentang dalil, coba. Oke, dari lahirnya malaikat itu menyembah dia. Ya. Malaikat itu sejumlah bala tentara surga memuji Allah karena
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi dari antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini malaikat saja memuji dan menyembah Tuhan. Bala tentara malaikat menyembah. Yang ketiga, Tuhan siapa? yang kedua, jangan potong lah. Yang kedua, Oh ya, yaitu siap. Yesus itu ketika lahir, orang Majus datang menyembah dia, ya, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, ya. Makanya Herodes itu takut ada yang menyaingi dia, karena yang lahir adalah raja. Makanya dibunuhlah anak-anak kecil usia di bawah 2 tahun. Dipindahkanlah Yesus ke Mesir. Yang ketiga, ya, Yesus itu mengajar di Bait Allah, ya, mengajar di usia 12 tahun, mengajar, menceritakan tentang Bapa. Dia harus ada di rumah Bapa. Dia memberitakan tentang keselamatan, ya. Terus usia 30 tahun, puasa yang dia lakukan, ya. Kata Yohanes 3, ya. Yohanes 3 bilang begini, percakapan ahli Taurat, ya, dengan Yesus di Yohanes 3, ya. Yohanes 3 dikatakan di dalam ayat 2, seorang Nikodemus, ia datang kepada waktu malam kepada Yesus berkata, Rabi, guru, ya, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda, tidak seorang pun. Ini seorang ahli yang bicara, ahli Taurat. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Ada tanda-tanda yang menyertai, tanda-tanda yang dapat mengadakan, yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus sendiri berkata di ayat 3, di Yohanes 3:3. Jawab Yesus. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Yesus sedang bicara tentang kerajaan Allah yang tubuh jasmania ini akan diubahkan. Ya, bicara tentang kerajaan Allah. Begitu. Kita sudah mulai ngantuk sih, Pak Lodi. Nah, lanjut ya Pak Lodi. Kita kasih. Sabar. Masa sudah mulai ngantuk. Tadi sudah oke, baik. Saya tanggapi dulu ya. Tadi Anda mengatakan kepada saya tadi, ya, mengatakan bahwa apa? Mana saya punya? Ada mengatakan bahwa ketika Yesus lahir itu orang-orang Majusi itu dia menyembah Yesus. Berarti di sini poinnya yang harus saya katakan sama Anda Pak Pendeta, berarti keimanan Anda menyembah kepada Yesus itu mengikuti orang-orang Majusi. Nah, itu poinnya di situ. Berarti Anda menyembah kepada Yesus ini bukan mengikuti kehendak Bapa, perintah Bapa, tetapi Anda menyembah kepada Yesus ini mengikuti penyembahan orang Majusi. Berarti iman Anda ini tergantung orang Majusi. Nah, sementara penyembahan orang Majusi itu tindak sujud, menyembah dan memberikan hadiah kepada Yesus itu karena apa? Karena mengakui dia sebagai raja dan juru selamat, bukan sebagai Tuhan. Nah, dan tadi Anda mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Umur 13 tahun dia mengajar di Bait Allah, menceritakan tentang Bapa. Ya, utusan-utusan para nabi itu mereka menjelaskan tentang Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terlihat Pak Pendeta. Yesus sendiri mengatakan loh. Bahkan dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu sudah jelas. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia.
Terus bagaimana kita manusia bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Utusan Tuhan datang ke dunia itu untuk memperkenalkan Tuhan kepada kita, agar kita itu bisa mengenal Tuhan. Makanya Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Untuk menyampaikan firman Allah. Makanya seluruh utusan Tuhan adalah juru selamat. Apakah Yesus menceritakan tentang kebesaran Bapa? Sama tidak dengan Nabi Muhammad menceritakan kebesaran Allah? Sama. Ya mudatsir kun fa'anjir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangkit dan besarkan nama Allah. Jadi Yesus selama hidup di dunia itu selalu menceritakan nama kebesaran Tuhannya, bukan dirinya. Sebagaimana Nabi Muhammad itu ketika jumpa umat, dia selalu mengatakan, Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka kamu akan sukses. Sebagaimana Yesus mengatakan, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku adalah utusan Allah, maka kalian akan mendapat beroleh hidup yang kekal. Bagaimana bisa Anda menuhankan Yesus sementara tidak ada perintah dari Bapa? Bukankah di dalam Bible itu Yesus selalu menceritakan, Bapakku yang mengutus aku, Bapakku yang lebih besar daripada aku? Bayangkan coba. Bahkan di dalam Yohanes 13 nomor 6 Yesus sudah mengatakan, seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Yohanes 20:17 Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Coba. Jadi sama pengajaran Yesus dengan Nabi Muhammad. Gimana? Saya baru membayangkan, langsung lanjut. Jadi tidak jadi membayangkan. Mulai. Contoh, Yesus mengatakan, ini jujur-jujur Pak Pendeta ya. Yesus mengatakan ya, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Karena aku adalah jalan dan keselamatan hidup. Apakah cuma satu-satunya Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup? Tidak. Yohanes 3:34, siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh ke dalamnya. Saya tanya sama Pak Pendeta, Musa diutus oleh Allah atau tidak? Diutus, tapi bukan Tuhan dia. Oke. Musa menyampaikan firman Allah atau tidak? Sampaikan. Oke, apakah kita mengikuti perkataan Musa yang Musa menyampaikan firman Allah kepada kita dan kita mengikuti, kita bisa selamat atau tidak? Aduh, saya mengantuk ini. Oh ya sudah. Kalau mengantuk istirahat dulu lah Pak Pendeta ya. Jangan-jangan sampai Kenapa, besok Pak Pendeta mau kenapa? Pelayanan pagi-pagi biasa. Oh, pelayanan pagi-pagi, siap. Melayani bawa apa? Coba sekali-sekali Pak Pendeta di gereja itu buat tema pelayanan itu, siapa Tuhan menurut Yesus? Bisa ndak itu kalau pasang di gereja tema itu? Pak Pendeta, simpel satu saja. Yohanes 14:16, Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Itu seorang itu siapa, Pak? Orang itu siapa? Seorang itu. Orang itu. Ya, Roh Kudus. Orang ya kita lah. Roh Kudus itu orang atau roh? Roh. Yang diminta orang, masa yang datang roh? Ini ibaratnya kita pesan kipas angin, yang datang anginnya. Bagaimana bisa begitu? Siapa orang itu Pak Pendeta? Jujur. Kalau pesan, ya Roh Kudus lah. Baca baik-baik itu. Aku akan meminta kepada Bapa seorang. Orang bisa dilihat atau tidak? Bisa. Ketika roh bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa dilihat.
Tidak bisa. Bagaimana yang diminta hal yang bisa dilihat sementara yang datang hal yang tidak bisa dilihat? Coba. Tidak berdiri sendiri. Rohnya harus tinggal dalam diri manusia. Tidak bisa tinggal di Mana ada pohon. penjelasan seperti itu, Pak Pendeta? Aku akan meminta kepada Bapa pneuma. Aku akan meminta kepada Bapa Parakletos. Seorang di situ kan Parakletos. Aku akan meminta kepada Bapa seorang Parakletos. Tetapi kenapa yang datang pneuma? Yang datang adalah roh. Contohnya simpel, Pak Pendeta. Sebelum Pak Pendeta istirahat, Pak Pendeta minta saya rokok, saya berikan korek. Berarti ini saya benar kasih apa salah kasih? Ya. Benar ya, kalau kasih begitu ya benar. Silakan Landi, kasih apa? Kasih pesan-pesan buat Pak Pendeta sedikit Landi, atau gimana sebelum Pak Pendeta mau pelayanan besok? Silakan Landi, lanjut. Iya, saya pikir tadi dengan hadirnya Pak Pendeta dan Ibu Derni bisa memperkuat atau mengembalikan iman saya kembali ya. Ternyata tiap jawaban itu berbeda-beda. Bahkan ada tadi yang mengatakan bahwa Allah itu bukan Tuhan. Itu bagaimana? Ya, begini adik Landi dengar. Tuhanlah yang memilih kamu diselamatkan. Kamu tidak ada hak untuk memilih Tuhan. Tuhanlah yang memilih kamu. Kalau kamu sadar hari ini bahwa kamu dipilih Tuhan, ya kamu tetap milik Kristus. Tapi kalau kamu hari ini berpikir, ya karena kamu yang memilih Tuhan, ya berarti kamu bukan milik Kristus. Milik yang lain ya mungkin. Miliknya Pak Lando. Iya, yang mau saya katakan begini Pak Pendeta. Kita sama-sama Kristen, sama-sama bergereja, penyembahan kita sama, cara berdoa kita sama. Kenapa pada saat kita berdiskusi jawaban kita itu lain-lain, berbeda-beda? Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Ini sebenarnya mudah sekali. Tadi saya ajak kamu terima Tuhan Yesus. Supaya Yesus itu tinggal di dalam hatimu. Tidak ada yang bisa menggantikan hatimu apapun. Karena Yesus sudah bertakhta. Tapi kamu menolak itu, ya berarti kamu bukan milik Kristus lah. Miliknya Pak Loding kayaknya. Saya kira begitu ya. Adik Lending, kita harus banyak duduk di kaki Tuhan. Ini yang kelima kali saya bilang, ini peperangan roh. Kalau roh tidak kuat, nah lihat Pak Loding langsung botak tuh. Dia lagi garu-garu kepala, dia kita lagi garu-garu kepala. Gara-gara lihat itu kepala kita jadi mata jadi terang. Silakan, Oke, begitu. silakan Landi. Tadi Pak Pendeta kasih Yohanes 3 nomor 2 itu ayat yang paling saya suka loh. Di situ kan Nikodemus datang kepada Yesus kan, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai. Ya, jika Allah tidak menghendaki, jika Allah tidak menyertai. Nah, saya mau tanya sama Pak Pendeta, ketika Yesus menyembuhkan orang buta dan Allah tidak menyertai, itu bisa enggak orang buta itu sembuh? Yo, bisa ya. Tidak bisa Pak Pendeta, kan sudah jelas ayatnya bunyi itu kan. Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai, jika Allah tidak menghendaki. Jadi ayat itu sudah betul-betul mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Begitu. Makanya di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu dikatakan apa? Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui pelantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu ketahui. Berarti ayat ini sudah jelas, Yesus itu adalah seorang nabi biasa yang diberikan kekuatan mujizat melebihi nalar pikir manusia.
Agar kenapa? Agar ketika dia melakukan mujizat itu, supaya orang-orang bisa mempercayai dia bahwa dia adalah utusan Tuhan. Makanya ketika Yesus mengucapkan, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Maksudnya apa? Ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang ada padaku. Yohanes 11 nomor 4. Kematian Lazarus itu hanya menyatakan kemuliaan Allah. Makanya di Yohanes 11:42 Yesus mengatakan, Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi orang banyak ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan terakhir buat Pak Pendeta, Yohanes 11:42, Yesus pengen dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Ya, sebagai ya Palodi saja mengakui kalau Yesus itu diutus oleh Tuhan. Ini makin lama makin banyak orang yang nonton ini, bahaya ini. Di YouTube tuh. Kenapa? Tidak live di YouTube tuh, cuma hanya di sini. Oh, live di YouTube Pak Pendeta, live di YouTube ini. Oh, ini Tuhan. jemaat Pak Pendeta nonton. Jemaat Pak Pendeta coba Pak Pendeta. Atau saya rubahlah pertanyaan terakhir buat saya, buat Pak Pendeta. Ketika Pak Pendeta berdoa kepada Tuhan Yesus, itu menandakan Pak Pendeta seorang Tuhan atau seorang hamba? Kalau saya berdoa ya saya hamba lah. Hamba. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada Bapa yang di sorga, berarti menandakan Yesus seorang Tuhan atau seorang hamba? Iya, dia hamba. Hamba, berarti bukan Tuhan. Yang bilang bukan Tuhan siapa? Berarti waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia juga Tuhan. Iya, dia tetap Tuhan. Tetap Tuhan. Berarti apakah di Taman Getsemani itu Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya, dia berdoa kepada Bapa yang ada. Ya, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Karena Yesus dan Bapa itu satu. Jadi dia berdoa kepada Bapa. Astagfirullahaladzim, Pak Pendeta. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Baca dari 25. Mereka dalam satu pengajaran, dalam satu pekerjaan. Makanya dikatakan di ayat apa ya, mana ya? Nih, saya buka ayat ini. Ini sudah terakhir atau paling terakhir ini? Ini paling terakhir ini. Mana ya dia? Nah, di Yohanes 7:16. Coba Lendi, baca Yohanes 7:16. Yohanes 7 ayat yang ke-16. Iya, Yohanes 7 ayat 16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dariku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku dan Bapa adalah satu, satu dalam pekerjaan, satu dalam pengajaran. Karena ajaranku ini bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Sehingga Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, yaitu satu dalam pengajaran. Jederkon, selamat datang di kebenaran. Asyhadu. Selesai perkara Pak Pendeta. Ayo, apalagi? Jadi dia siapa? Coba, dia Tuhan atau manusia? Dia kenapa? Tadi kan kamu sudah mengakui bahwa dia utusan dari Bapa. Ya, oke. Landi, baca ulang Landi. Baca ulang Landi. Kita fokus saya tanya. Baca ulang Landi. Yesus utusan dari mana? Yesus utusan dari Bapa. Utusan dari Bapa. Oke. Berarti kamu harus percaya utusan Bapa ini. Betul? Tidak akan sempurna iman saya sebagai Islam apabila tidak mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan atau juru selamat bagi Bani Israel. Berarti kamu Saya percaya. Oh, mantap. Sudah. Iya. Deal or no. Saya percaya. Oke, baik. Baik.
Oke baik. Tidak akan sempurna keimanan saya sebagai Islam apabila saya tidak mengimani Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Pertanyaan buat Anda Bani Israel atau bukan? Iya, saya ini Bani sisanya Israel. Salah lagi. Bagaimana Bani sisanya Israel itu, Landi? Oke, Landi. Pak Pendeta mengatakan Pak Pendeta adalah Bani sisa Israel, yaitu menyamar-nyamar. Landi, coba baca Wahyu 3 nomor 9, Landi. Kita lihat jemaat siapa situ. Makin banyak. Terakhir ini. Iya. Landi, bisa baca Wahyu 3 nomor 9? Wahyu 3 ya. Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jederkon, selesai perkara. Game over 2 kali. Ini Tuhan mati cuma 1 kali, Pak Pendeta mati ulang-ulang ini. Oke. Coba. Jadi kami percaya, saya percaya Pak Pendeta, saya tidak akan sempurna iman saya apabila saya tidak percaya seorang yang pernah diutus oleh Tuhan di tengah-tengah Bani Israel dan memberikan Injil. Saya percaya itu Pak Pendeta. Sangat-sangat percaya. Percaya. Saya percaya Yesus adalah juru selamat. Iya. Bahkan dengar. Bahkan dengar. Ya, dengar. Bahkan saya sangat percaya ketika Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Itu saya sangat percaya Pak Pendeta. Anda ingat baik-baik ya. Anda ingat baik-baik. Yohanes 3:34. Siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh ke dalamnya. Musa diutus oleh Allah. Kalau kita berarti Musa adalah juru selamat juga. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Musa, Pak Pendeta, maka kita harus ketika kita mulai sibuk dia pura-pura. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Musa, Pak Pendeta, maka satu-satunya jalan dan kebenaran hidup harus kita mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Daud, maka jalan satu-satunya keselamatan hidup harus mengikuti Nabi Daud. Karena pada itu Nabi Daud adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Kalau kita hidup di zamannya Abraham, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup kita harus mengikuti Abraham. Karena Abraham adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Yesus, maka kita harus mengikuti Nabi Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Sekarang kita hidup di akhir zaman. Satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalilnya mana? Quran surah Ali Imran, Quran surat Allahumma sholli ala. Quran surah Yusuf ayat 108. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya Al-Qur'an itu dikatakan zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia kecuali hewan. Ayat yang kedua, Quran surah Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yubibkumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu.
dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Saya mau tanya sama Anda dari dalam lubuk hati Anda. Ketika orang itu sudah dihapuskan dosanya, tempatnya di mana Pak Pendeta? Siapa yang hapus? Ketika orang itu sudah dihapuskan dosanya oleh Tuhan, tempatnya di mana? Tuhannya siapa? Tuhannya Pak Loding atau Tuhannya saya? Itu cuman pertanyaan saja Pak Pendeta. Iya. Pak Pendeta mau ngeles, dia mau ngeles ini. Saya mau tanya sama Pak Pendeta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Saya tanya sama Pak Pendeta nih, jika Tuhan sudah menghapuskan dosa kita, tempat kita di mana? Yang berkuasa mengampuni dosa manusia hanya Yesus. Aduh Pak Pendeta, itu gimana ya? Itu hanya pertanyaan saja. Dia Ya tidak- simpel saja menjawabnya. Tempatnya itu di surga karena kan dosanya sudah tidak ada lagi. Tidak apa-apa Lendi. Ini orang-orang begini sudah diceritakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 9. Mereka mau menipu Allah dan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Di dalam Yohanes 17:3, Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di dalam Quran surah Fusilat ayat 30 dikatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhir. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah satu-satunya Tuhan dan tetap dalam pendiriannya, maka ketika dia meninggal nanti jangan bersedih hati. Allah akan mengutus malaikatnya menjaga dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, Allah ini ada satu atau tiga? Satu. Satu itu siapa namanya? Yesus Tuhan. Kenapa Pak Pendeta? Matius 9 ayat 6, ingat baik-baik. Tidak ada satu manusia yang dapat menghapus dosa. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada Oke, baik. tempat lain. Baik. Silakan Anda baca Lukas 11 nomor 4. Anda baca Lukas 11 nomor 4. Disaksikan 3,6, 3,7. Anda baca Lukas 11 nomor 4. Ini terakhir tuh, masih ada lagi. Iya, terakhir. Coba terakhir. Anda baca Lukas 11 nomor 4. Perkataan siapa di situ? Lukas, sabar saya. Lukas 11 nomor 4. Boleh saya bantu itu baca, Pak perkataan Pendeta? siapa? Nggak usah kamu baca. Lukas 4. Sabar, Pak Pendeta lagi emosi. Lukas 11 nomor 4. Itu perkataan siapa? Itu dulu saya tanya sama Pak Pendeta. Itu perkataan siapa? Karena ini terakhir ini, jadi Iya, terakhir. Itu perkataan siapa dulu? apabila roh jahat keluar dari manusia. Itu perkataan siapa? Lukas 11 nomor 4 perkataan siapa? Lukas 11 nomor 4. Iya, itu perkataan siapa? Tambah, mesti baca semua. Bukan perkataan, saya tanya itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Oke, perkataan Yesus, silakan baca Lukas 11 nomor 4. Kita lihat bunyi perkataan Yesus. Oke. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami. Clear kan? Yesus mengatakan dan ampunilah dosa kami. Berarti Yesus meminta ampun dosa kepada siapa? Hah? Yesus minta ampun. Itu baca Lukas 11 nomor 4 perkataan siapa? Ini Tuhan mengajarkan berdoa.
Aduh, oke. Hai. Landi, coba baca Ya. Lukas 11 nomor 4. Itu perkataan siapa menurut Landi di situ? Itu perkataan Yesus. Apa yang Yesus berkata di situ? Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Berarti Yesus minta ampun dosa kepada siapa? Kepada Allah, kepada Bapa. Kepada Allah. Berarti Yesus punya Tuhan atau tidak? Ganti sini. Iya, punya. Sama. Selesai. Pak Pendeta pun, jadi bagaimana? Pak Pendeta mampu mengembalikan keimanan Landi dengan sempurna atau bagaimana? Silakan Landi. Curhat sama Pak Pendeta. Saya tanya, kamu mau bertobat atau kamu mau binasa? Silakan Landi. Silakan. Waktu dan tempat Landi, silakan. Iya, ini maksudnya bertobat bagaimana ini Pak Pendeta? Kalau Wih, kamu 3,8, jarang-jarang ini. iya kan, kacau ini. 3.800 ini Pak Pendeta yang menyaksikan. Maksudnya bertobat percaya Yesus sebagai Tuhan, Landi. Begini Pak Pendeta, jangan Pak Pendeta menyangka bahwa saya ini tidak mengimani Yesus. Justru saya mengimani Yesus. Oh, Gitu, Pak rujukannya di Pendeta. mana? Iya, rujukannya di mana? Kau imani rujukannya Oh, di mana? rujukannya di mana? Iya, Kita ayat harus mana? mengikuti perkataan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Kalau kita mengaku sebagai pengikutnya, apa yang dikatakan Yesus? 3.000 ini. Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah kamu berbakti. Kamu rujuknya di ayat mana? Kok di ayat mana? Enggak, Iya. saya tanya Pak Pendeta dulu. Kamu Sewaktu Yesus hidup, dia berdoa kepada siapa? adik Landi, saya dengar. Kamu mengatakan Yesus itu tadi Tuhan. Ayatnya di mana? Yang Yesus berdoa. Iya, kamu tetap, maksudnya kamu tetap percaya Yesus sebagai Tuhan. Ayatnya di mana? Saya nggak ada bilang Yesus Tuhan, Pak Pendeta. Saya mengatakan Yesus itu juru selamat. Dia adalah jalan kepada Bapa. Betul. Melalui perkataan, melalui pengajaran, apa yang telah dikatakannya kepada kita, itu yang harus kita teladani, itu yang harus kita ikuti. Betul itu. Terus? Loh kok terus? Ya sudah itu saja Pak Pendeta. Iya, jadi gini adik Landi, kamu buka Efesus 2 ayat 8 dulu. Efesus, kitabnya Paulus ya, Efesus 2. Tuhan. Bisa diracuni ini. Terus baca nih. Ayat yang ke-8. Iya, saya baca ya ayat yang ke-8 ya. Baca adik Sebab dulu. karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iya. Jadi Ya Tuhan sudah mau, jelas, pemberian Allah. iya, jadi kalau Tuhan mau selamatkan kamu itu karena Allah mengasihi kamu, dia itu pemberian. Gitu ya. Iya, salahnya di mana Pak Pendeta? Tidak ada yang salah. Saya sudah bilang, kalau kamu pun selamat, itu pemberian Allah, itu kasih karunia. Itu belas kasihan Tuhan buat kamu. Sudah selesai. Tuh. Jadi bagaimana? Kamu mau selamat atau mau binasa? Ya. Sesungguhnya manusia itu pasti mengharapkan keselamatan.
Sudah ikut saya berdoa. Kamu selamat. Jadi tadi, ya tadi yang Landi tadi yang Pak Pendeta suruh baca itu apa? Perkataan siapa Landi? yang mana Pak Lodi? Yang tadi Efesus itu. Perkataan siapa? Yang Efesus tadi itu. Itu yang perkataan Efesus. Iya. Itu Di sini perkataan. perikopnya semuanya adalah kasih karunia Allah. Ini perkataan Yesus. Iya, ini, ya. itu perkataan siapa? Perkataan Paulus. Perkataan Paulus. Itu surat Iya. Paulus, Ini- Efesus itu. Iya. Iya. Berarti perkataan Paulus, berarti Pak Pendeta percaya perkataan Paulus, Pak Pendeta? Yang ditulis Paulus itu adalah firman Allah. Oke, firman Allah. Ingat, yang ditulis Paulus itu adalah firman Allah. Silakan Landi baca 2 Korintus 11:17. Nah itu Tuhan nih, selesai tadi dia bilang. 2 2 Korintus 11. 11:17. 2 Korintus 11:17. 2 Korintus 11:17. Ya. Iya. Apa yang Baca. aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia beroleh bermegah. Ya silakan. Kalau mau ikut perkataan Paulus ya silakan. Tentukan pilihan Anda Landi. Ini Pak Pendeta dengan Paulus pun tidak satu nyawa ini. Gimana itu Pak Pendeta? Jadi begini, itu ayat itu menunjukkan begini. bahwa sebesar pintarnya manusia di hadapan Tuhan itu bodoh, ya. Jangan sok pintar di hadapan Tuhan. Tetaplah rendah hati, karena Tuhan itu memakai orang yang rendah hati, ya. Oh, kayaknya ini menyinggung ini. Pak Pendeta nyinggung ini, padahal tidak ada ayat seperti itu. Astagfirullahaladzim. Allah kuat kita bilang. Itulah firman Allah, pedih. Silakan Landi, nasihat Pak Pendeta atau Pak Pendeta mau nasihat Landi, silakan. Saling nasihat lah kalian berdua, silakan. Ya, Gimana ya. Landi? Nasihat Landi lah Pak Pendeta. Silakan. Kalau soal nasihat Pak Pendeta aja lah yang menasihati saya. Masa saya menasihati pendeta itu nanti bakal Iya, gimana tapi ya? kalau- Segan juga. Kalau pendeta salah-salah, silakan Pak Pendeta, nasihat-nasihat rohani kepada Landi, silakan. Biar dia lebih kuat lagi imannya untuk asyhadu. Oke. Silakan. Ya, terima kasih ya Pak Loading, ini luar biasa, roomnya sangat dicintai masyarakat Indonesia guys. Jadi penontonnya mencapai 4.000 guys, luar biasa. Saya ada di panggung terhormat. Jadi begini adik. Silakan. Adik Landi, ya saya bicara karena saya mengasihi kamu, ya. Neraka tuh panas bang, ya. Jangan coba-coba main dengan api. Alkitab katakan semua orang yang percaya itu namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Baca di Wahyu 20 ayat 15. Jadi setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, tidak tertulis dalam kitab kehidupan, itu akan dilemparkan dalam lautan api. Jadi kalau kita hari ini terima Yesus sebagai Tuhan, nama kita terdaftar di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita itu sebagai hamba Tuhan terus memberitakan Injil? Apalagi open cam begini, ya, karena Pak Lod ini tidak live di YouTube. Jadi kita harus memberitakan Injil. Tujuannya apa? Yudas 1 ayat 18, merebut mereka dari api. Ya, api itu panas guys, ya. Artinya begini,
Kita hanya bisa bertobat di mana? Di bumi ini saat masih bernafas. Sudah kematian tidak ada lagi pintu pertobatan, tidak ada lagi. Saat mati sudah kita akan dihakimi, ya. Saya kira saya cukup ada di panggung luar biasa, Bang Loding, dicintai masyarakat Indonesia. Ini kalau pemilihan presiden lolos dia ini, atau pilihan ketua dewan lolos dia ini. Dia sengaja tidak dengar ini. Dia nggak dengar. Berarti sekarang Landi sudah percaya Yesus Tuhan, Landi? Ya, saya tidak pernah mengatakan itu. Oh, berarti maksudnya sekarang Landi sudah percaya Yesus Tuhan apa tetap utusan Tuhan? Saya percaya Yesus juru selamat. Dia adalah Juru jalan. selamat. Iya, berarti bukan Tuhan ya? Bukan. Oke. Landi baca satu ayat buat Pak Pendeta sebelum kita sambil mengiringi ayat ini untuk kepergian Pak Pendeta untuk istirahat. Coba baca Ini Matius yang 7 terakhir, 21. Ya. Coba Landi. Matius 7 21 22 sampai 23. Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari ini terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jujur Pak Pendeta, antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang panggil Yesus Tuhan? Ya, Kristen lah yang memanggil Yesus Tuhan. Apa katanya di situ tadi 23 kalau memanggil Yesus Tuhan, Nandi? Karena Kristen saya yang punya Tuhan, yang lain tidak punya. Enyalah daripadaku. Yang lain punya Allah. Sang pembuat. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, berarti orang yang memanggil Yesus Tuhan menurut Yesus kejahatan atau tidak? Kejahatan. Ya sudah. Jadi Landi mau ikut Pak Pendeta kejahatan atau tidak? Ya, silakan tentukan pilihan Anda. Kalau biasanya kalau Landi mau ikut Pak Pendeta buat kejahatan ya siap-siap Wahyu 3 nomor 9 kan? Jemaat iblis. Astagfirullah. Adek Landi, ini ada dua hal yang kita belajar dari situ di Matius 7. Yang pertama itu nabi palsu di situ, nabi-nabi palsu. Yang kedua, orang sudah dalam Tuhan tapi tidak taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Belajar itu. Ada dua poin penting yang kita belajar di situ. Sudah Kristen tapi mabok jalan terus. Sudah Kristen selingkuh sini sana. Sudah Kristen masih suka judi online, judi. Tidak selamat. Oke, betul sekali itu. Itu tentang nabi palsu, betul sekali. Coba Landi mundur ke 17 apa? Tidak, itu betul nabi palsu. Coba Landi mundur ke 15. Yang ke 15 Matius 7 nomor 15, mundur sedikit Landi. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di situ murid-murid Yesus kan? Benar tidak? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, karena Yesus mengatakan kepada murid-muridnya,
waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mau di situ murid-murid Yesus. Saya mau tanya sama Pak Pendeta jujur. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? A. Nabi Muhammad, B. Paulus. Siapa? Murid-murid. A. Nabi Muhammad, B. Paulus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepada murid Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Murid-muridnya. Tidak ada Paulus. Yang datang kepada murid-murid Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Ya murid-murid Yesus lah yang datang pada Yesus. Berat, Landi. Landi, jujur Landi ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Mu di situ murid-murid Yesus. Karena itu Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Yang datang kepada murid-murid Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Itu Paulus. Ada tulis mana Paulus? Ada. Kelihatan wajah Pak Pendeta ini kayaknya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus ini. Landi. Enak saja kamu ikut-ikut dia berkata-kata. Itu kan tidak tulis Paulus. Coba berpikir secara akal sehat, Landi. Ngamuk Landi, boy. Coba berpikir secara akal sehat. Di Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ siapa, Landi? Yesus berkata siapa pada waktu itu? Murid-muridnya. Murid-muridnya. Pertanyaan yang simpel, yang datang kepada murid-murid Yesus ini Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Paulus, tepuk tangan buat Tuhan. Sudah Pak Pendeta. Saya tanya, itu waktu dia berbicara dengan siapa? Murid-muridnya atau Paulus? Ya murid-muridnya lah Pak Pendeta. Itu kan masih Saulus, masih. Jangan tambah-tambah, bicara dengan siapa? Coba Pak Pendeta buktikan bicara dengan siapa, silakan. Ya dia murid-muridnya lah. Ya sudah, berarti betul. Kan? Kalau tambah-tambah. Iya kan pertanyaannya Pak Pendeta, siapa yang datang kepada murid-muridnya? Kamu baca, dia lagi bicara dengan siapa waktu itu? Waktu itu Tuhan bicara dengan siapa? Coba kamu baca. Kamu kan tidak mengerti di situ. Dia baca salah-salah. Landi, baca yang 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya, baca selanjutnya. Kita kaji satu perikop buat Pak Pendeta. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Terus. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Terus. Baca terus. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, betul? Ya. Baca seterusnya, kita lihat buahnya tuh. Baca seterusnya sampai selesai. Dari buahnya. Bukan setiap orang yang berseru, yang itu kan ayat 21. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari ini terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu
dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari buahnya kita lihat